Shalom. Silakan duduk. Saya punya statistik. Jadi jam 6 kurang 10 menit. Jadi mendadak tiba-tiba banyak orang ya. Jadi datangnya satu, dua begitu ya. Nggak pernah langsung datang bergerombol begini ya. Jadi saya nggak pernah khawatir ya. Even sekalipun misalkan yang datang 10 orang pun tetap dilayani. Amin. Oke, karena jiwa sangat penting. Jadi kalau mendung menggelayut gelap, nggak bisa ditahan, hujan akan turun. Ya. Kalau angin berembus kencang, takkan bisa ditahan, daun akan berguguran. Saat Yesus berkata yes pada hidupmu, nggak akan bisa ditolak berkat mengejar hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi jangan khawatir ketika kita melekat pada pabriknya, jangan pada agennya. Kalau agen produksinya bisa habis dan mesti kulak dulu kepada pabrik. Tapi kalau kita melekatnya pada pabrik, jangan khawatir, dia selalu ada dan bisa repetisi produksinya. Siapa yang kau percaya? Agen kah? Atau pabriknya? Jadi kalau agen ini, macam saya ini agen ya, bisa kehabisan baterai. Tapi kalau sama pabriknya, dia akan terus kasih saudara maksimal. Jadi jangan pernah silau sama siapapun yang berdiri di depan sini, karena yang di sini ini bisa berlalu sia-sia. Tapi Yesusmu kekal dan gak pernah sia-sia. Amin. Baik, mari kita belajar. Karena tema yang lalu, bulan lalu itu sudah sangat berat, maka ini saya kaget. Karena temanya ini sangat amat di kulit. Ya, kalau kita belajar, kita baca ini, sudah pasti tahu isinya mau kemana. Dan saya bergumul 2 minggu, Tuhan mau ngomong apa ini gitu ya. Tuhan nyatakan hatimu Tuhan. Dan luar biasa, nanti kita belajar supaya kita mengerti bagaimana kedalamannya. Jadi merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Wah, ini sudah banyak ya. Berapa banyak yang lahir dari kecil Kristen? Dari lahir sudah Kristen? Oke. Berapa banyak yang baca firman Tuhan setiap hari? 1. Kok lihatnya gak duit tangan? Oh, 2, 3. Oh, mendadak tangannya hilang 4, 5. Tangannya hilang. Oh, enggak punya tangan. Oh, tangannya ngacung lagi 6. Ada lagi? Oh ya, jujur ya. Kalau jujur pintu berkat akan dibuka. Ya. Tapi setelah pulang, engkau tahu kebenaran, tidak melakukan, engkau berdosa. Ya, jadi baca firman Tuhan nanti ya, pulang ya. Setiap hari. Kalau capek, saudara tahu enggak? Obat tidur terbaik bukan sana, Alkitab. Maka jangan baca Alkitab malam mau tidur. Ya. Bacanya kalau seger dibaca. Jadi nggak harus kewajiban malam mau tidur saya baca, enggak. Kalau engkau seger baca firman Tuhan ya, supaya nggak jadi obat tidur. Ya. Baik, mari kita belajar 2 Timotius 3 ayat 16. Ini landasan baku supaya Alkitab kita, handphone sucimu itu berguna. Jadi nggak untuk TikTok, ya, nggak buat Insta doang, tapi dibaca handphone sucinya. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita sudah baca ayat ini sering kali, sering banget gitu ya. Tapi apakah sungguh-sungguh kita mampu melakukannya? Karena baca tok, dengar tok, apakah cukup? Sementara hidup tantangan di luar begitu keras. Orang nggak mengerti bagaimana hatinya Tuhan. Kalau ia nggak melekat. Nah, sementara secara fisik ia nggak hadir hari ini, maka firman ini, Alkitab ini, Alkitabmu adalah teman terbaik untuk melekat bagaimana tahu isi hatinya Tuhan. Apa cukup cuman dibaca
dan diperdengarkan, dirungokno tok, enggak cukup. Maka ketika kita hanya mendengarkan, orang menyatakan firman, pendeta menyatakan firman, dan kau pulang berlalu sia-sia. Aku cukup kok hanya mendengarkan. Kalau engkau hanya mendengarkan tapi enggak melakukan, engkau seumpama orang yang berkaca. Pernah berkaca? 1, 2, 3 pernah. Yang lain? Oh, pernah berkaca? Buruk rupa, kaca dibelah. Oh ya, itu ceritamu ya. Ada yang ngaca? Pernah tahu wajahnya? Pernah? Ingat wajahnya di kaca? Lihat? Terus waktu berlalu dari kaca tiba-tiba lupa sama wajahnya? Adakah? Adakah diri kita yang tiba-tiba, oh aku lupa wajahku sendiri? Adakah? Dan hanya ingat waktu berkaca di cermin? Kalau engkau mendengarkan firman, tapi engkau tidak melakukan firman itu, sama engkau berkaca, ingat mukamu, tapi ketika engkau pergi, engkau lupa dengan wajahmu. Seperti itu. Jadi betapa malangnya orang yang lupa sama mukanya sendiri. Nang diraiku. Kayak apa ya? Melas. Betul ya? Jadi kalau engkau ingat sama mukamu, ingat selalu bahwa firman Tuhan itu harus dihidupi. Kalau engkau cuma baca tapi nggak hidupi, engkau seperti sepeda listrik yang nggak pernah dicas, gitu ya. Kasihan kan? Mau jalan kenceng nggak bisa, baterainya habis karena engkau nggak pernah melekat sama siapa yang menjadi sumber casmu itu. Melas, kasihan. Ini kalau diceritakan, difirmankan, ini akan mengerti bagaimana ini diberlakukan. Karena pendeta banyak ngomong, oh firman ini ya diajarkan bla 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 bla. Tapi hari ini izinkan saya membuat ini berbeda. Kita akan belajar mencari supaya kita sama-sama bagaimana caranya menemukan amanat firman, sehingga kita mengerti, nggak cuma asal baca berlalu sia-sia. Karena kalau itu dilakukan saja, khotbah ini dangkal datar. Firman Tuhan dilakukan ya, supaya menghidupi kita sehari-hari, mengoreksi, menegur kita dan lain sebagainya. Semua sudah khotbahnya tentang itu. Tapi hari ini mari kita belajar lebih dalam dengan cara yang sedikit extraordinary ya. Masih ingat waktu saya khotbah Ayub berseri? Ingat ya? Ayub 1. Mari dibuka Ayub 1. Ayub 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini langsung ditemukan amanat firman-Nya, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan ini adalah tuntunan serta tuntutan bagi kita. Kalau mau disebut orang yang benar di hadapan Allah di muka bumi seperti Ayub, kita harus bisa melakukan empat-empatnya tanpa syarat. Dan bukan kecuali. Yang itu aku kangelan Tuhan. Aku biasa bujukan mulutku, jadi aku tidak akan bisa jujur. Saudara, kalau membujuk, mbok yang jujur sedikit. Ya, bingung? Ya. Jadi saudara jangan pernah bujuk, maksud saya ya. Saudara mesti pinter untuk jujur, jangan pinter untuk membujuk. Maka ketika takut akan Allah, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, 4 ini dilakukan. Ini kita sudah menemukan amanat firman dari Ayub 1. Next, mari kita baca. Jadi ini kita belajar ya dari sana langsung ya. Bentar.
Kejadian 1 ayat 27. Ini akan interaktif. Jadi saya akan melibatkan saudara semua untuk terus belajar ya. Ini sampling dulu. Nanti akan ada ayat yang saya lepas kepada saudara untuk saudara temukan. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amanat firmannya apa? Halo? Mesti matre. Gantungan kunci Australia, asli ke Australia. Tiga numpak pesawat kanguru ini ya. Oke. Ada yang menemukan ini? Amanat ayatnya apa? Halo? Bukan. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan, tak masukkan dulu ya, jenis kelamin ketiga. Jadi nggak ada separuh lanang, separuh wedok. Jadi laki dan perempuan ini firm. Jadi kalau ada yang ngomong, oh aku ini lakinya 10% ya, perempuannya 90%. Gak ono. Tidak ada. Jadi kalau ada yang berkata bahwa ada 70 jenis kelamin dan lain sebagainya, bujuk. Yang tidak setuju boleh bertanya, jawab sama saya. Setengah ngecap geliti. Ya, jadi nggak ada. Hanya laki dan perempuan. Alternatif ketiga ini nggak pernah ada. Ini ayatnya jelas. Hanya ada berapa jenis kelamin? 2. Apa? Yes. Cukup ya? Ini contohnya. Sekarang daripada saudara bengong, saudara langsung nyiptakan grup masing-masing 2 orang. Lek cocok sebelahmu bejomu, nggak cocok terserah kamu. Ya, 2 orang ya, noleh sisinya, biarkan dia jadi partnership sore hari ini ya. Silakan. Ya, kamu koncoku ya sore ini ya, gitu ya. Ya. Kamu punya QRIS, tak transfer sekarang, gitu ya. Oh, terima kasih. Haleluya ya. Baik. Bawa Alkitab? Bawa Alkitab, good. Gak bawa, winter ya. Pasti mamamu itu ya, yang enggak bawa ya. Ya, kamu jujurnya. Ya, namamu memang payah. Nah. Yesaya 40 30 sampai 31. Jadi kita harus langsung belajar. Ya apa sih? Ngenali firman itu bagaimana? Belajar menemukan itu bagaimana supaya tidak berlalu. Karena ketika saudara dikhotbahkan, belajar ini menjadi teguran dan lain sebagainya. Tapi saudara baca ayat saja lewat hilang. Ayub aja tidak mengerti apa ini isinya Ayub. Ayo, Yesaya 40 30 sampai 31. Yang sudah ketemu boleh berdiri tempat. Dibacakan lantang. Bukan Billy ya. Lantang saja ya. Ayo. Boleh berdiri? Boleh dibacakan? Tak ada ketok kok, tak tawani. Ayo. Iya, boleh. Silakan. Yesaya 40, 30 sampai 31. Orang-orang muda telah menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, karena kamu tidak harap-harap kamu dapat coklat. Ya, yang harap-harap matre nggak dapat coklat ya. Mukanya loh ya. Thank you ya. Lihat, ayo kita baca sama-sama.
Dan habis itu, saudara rundingan dengan sebelahnya, partnership kagetan tadi itu, ya, diajak bicara, apa kira-kira isinya ya? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Silakan dibicarakan. Ada waktu 2-3 menit. Ngomong sama sebelahnya. Ya, silakan. Silakan dibahas. Apa yo gitu ya. Jangan khawatir ya. Ini masih ada 1. Ini masih ada 2. Ini masih ada lagi 2. Ini ya. Ini masih ada 1. Ini masih ada lagi. Ini masih ada lagi. Nah, kurang tak transfer itu. Ya, ayo. Kita mesti didorong untuk belajar. Jangan cuman pasif. Karena ini eventnya beda kan. Kita ini orang-orang yang beta nih profesional. Jadi isi-isinya orang-orang yang mau fight, mau belajar. Ayo. Apa ini? Amanat firman-Nya Yesaya 40 30 sampai 31. Yang sudah ketemu, yang sudah boleh diskusi, boleh ngasih pendapat di depan. Karena mereka adalah bukan lagi 2 tapi 1. Jadi kalau maju mesti dua-duanya, jangan 1. Ayo. Gue wedur ya, ayo. Ayo. Ono apa mana ya? Ono. Ayo. Oke, silakan maju. Sama partnernya ya. Iya dong, ayo. Boleh, maju sini. Boleh. Mendadak batuk-batuk. Nervous ya, sama kayak saya, ayo. Ayo, gak apa-apa. Loh, kok aku? Lawakmu aja loh, buka melok-melok kok aku. Ayo. Ayo. Tak datangi loh. Yuk. Iya, kasih applause ya buat temennya ya. Nyalinya sudah ganda ini ya. Loh, kok hilang? Ayo. Nggak apa-apa. Nggak dipermalukan kok ya. Malu-malu sendiri kok. Ya, ayo. Ayo, maju. Iya, nggak apa-apa, ya. Iya, nggak apa-apa. Percayalah, saya sudah suntik rabies. Gereng-gereng. Ya, ayo. Apa? Orang muda itu gampang lelah, gampang lesu. Jadi kadang keputusan yang dia ambil itu tergesa-gesa. Jadi kalau mau kuat, ya harus cari Tuhan. Kayak Raja Wali yang terus terbang. Jadi dulu kita itu kalau ada dari Tuhan, ya kan bisa terbang tinggi gitu. Gak akan pernah lelah, gak akan pernah lesu. Kalau kita itu benar-benar berpegang sama Tuhan, ada dari Tuhan. Wah, tapi saya mau tanya, jangan buru-buru balik ya. Kok bisa orang muda cepat lesu? Kasihan dong. Terus tua jadi gimana? Muda aja gampang lesu. Karena kesibukan. Wih, kayak saya dong. Pak, khotbah ya, sorry ya, masih banyak acara gitu, sok sibuk ya. Terus gimana? Masa iya sih, karena banyak kesibukan terus jadi lesu? Ya karena tenaganya sudah habis. Tenaganya sudah habis. Pemikirannya sudah habis. Otakku mana ya? Jadi gampang lesu.
Terus kenapa tadi kalau gimana supaya itu dia jadi kuat lagi, gimana caranya? Ya bergantung sama Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Wah, kasih aplaus ya. Jadi keywordnya sudah ketemu, menyerahkan diri sama Tuhan. Tetapi bagaimana ini dijelaskan? Bagian saya ya, kasih hadiah dulu ya. Tuhan Yesus ya. Masing-masing kita menang ya. Berdoa mulai. Amin. Amin gitu ya. Ya, makasih ya. Besok-besok mengingat kita lagi ya. Tuhan. Penjelasannya, amanat firman-nya sudah oke ya. Bagaimana Tuhan dilibatkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita meletakkan diri, rasa aman kita sama Tuhan. Itu sangat betul. Tapi coba, kita belajar ya. Kita cermat. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Seharusnya nggak demikian. Karena orang-orang muda digambarkan orang-orang yang kuat, yang handal. Tapi kok jadi aneh, kenapa mereka mudah lesu? Mereka mengejar apa yang menjadi obsesinya. Sehingga mereka meletakkan apa yang menjadi purpose Tuhan. Goalnya Tuhan, maunya Tuhan, nomor sekian. Jadi mereka bekerja dengan dirinya sendiri. Mereka mengandalkan kemampuannya dan mereka lelah. Karena mereka akan terus kejar, nggak pernah habis. Dan ketika mereka baru sadar, mengejar semuanya dan dapat, waktunya habis. Mereka baru ngerti, ketika mereka tidak pernah punya waktu. Habis waktunya. Bahwa mereka nggak pernah menguasai waktu, karena Tuhan sang waktu. Maka kita mesti cermat, melakukan pekerjaan menjadi karya bagi Tuhan. Berkarya, nggak sekedar bekerja, karena kita melakukan mengabdikannya untuk Tuhan. Jadi ketika itu kita lakukan, kita nggak gampang lowbat, ya. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Karena apa? Menghidupi hawa nafsunya, keinginannya, dagingnya. Firman Allah sangat rumit, lebih sakit untuk diikuti. Sementara daging ini maunya enak terus. Kita cenderung memenuhi apa yang jadi keinginan daging kita. Nyaman, enak, menyenangkan. Semua senang. Nggak ada yang suka begini ya. Tuhan, tolong kasih pencobaan. Itu pasti doanya nggak waras. Ya. Tetapi ketika ujian itu diizinkan, dan ujian itu membuat sisi lemah kita keluar untuk memunculkan apa yang menjadi hatinya Tuhan, cintanya Tuhan, penyertaannya Tuhan, maka ujian itu menaikkan level kita. Sementara pencobaan mengeluarkan sisi lemah untuk menghancurkan kita, untuk mendakwah kita. Hati-hati. Ketika sisi lemah itu dimunculkan, kita menjadi tersandung seperti orang muda ini. Bisa menjadi tersandung seperti teruna ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Coba perhatikan ini baik-baik. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terbang dulu loh. Terbang seperti apa? Raja Wali. Terbang tinggi sekali. Coba lihat, saudara camkan, kenapa ayat ini jadi mendadak lebih aneh? Karena turun levelnya, turun kastanya. Habis terbang, coba. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Loh, kok habis terbang jadi lari? Saudara mestinya cermat. Loh, kenapa dari terbang menjadi lari? Coba lagi. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Loh, dari terbang, lari, sekarang berjalan. Kok makin turun? Kenapa bukan dibalik? Jalan dulu, lari kemudian, dan terbang. Bukankah pesawat seperti itu? Digeledek dulu ke apron, jalan ke ke
landasan runway-nya, terus mereka jalan dari perlahan menjadi lebih kenceng dan terbang. Coba, kenapa Alkitab tuliskan dari terbang seperti Raja Wali menjadi lari dan kemudian berjalan? Coba lihat, karena maunya Tuhan. Dia mau tunjukkan sama kita, kalau kita menghidupi kehidupan kita sendiri dengan kemampuan dan pundak kita yang tidak siap dan tidak didesain untuk menerima kemuliaan Allah, maka kita akan capek, lesu, letih, tersandung karena kita nggak akan mampu menghadapi ganasnya kehidupan. Ya, kok akan jadi lelah. Kok akan dikhianati orang-orang yang nampak baik. Masih ingat guyonan di WhatsApp grup? Orang yang pintar kerja kalahnya sama apa? Orang yang pintar ngomong, ya. Orang yang pintar ngomong kalahnya sama orang yang pintar cari muka. Mukaku mana? Ya, ini faktual. Dan coba lihat, Tuhan mau negasin sama kita. Kita mau diajar kedalamannya, bahwa kalau mengandalkan Tuhan, meletakkan rasa aman sama Tuhan, engkau akan dimampukan. Jadi engkau tidak letih, tidak lesu, engkau tidak tersandung. Karena apa? Engkau nggak perlu lagi dengan effort yang sekeras itu harus terbang, harus lari. Tapi cukup dengan jalan engkau mendapatkan hasil yang sama, karena engkau mengandalkan Tuhan. Jadi omongan kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas dan lain sebagainya di luar itu, Alkitab sudah tulis dulu. Mereka nyontek dengan cara bahasa yang lain. Alkitab sudah tuliskan beribu-ribu tahun yang lalu. Ini faktual. Jadi Alkitabmu, handphone sucimu nggak akan pernah usang. Yang sepakat katakan amin. Kok ragu? Kayak orang kalah saudara ini. Aku gagal, aku pulang. Amin. Wah, ngono no. Luwe ta? Podo. Iya ya. Saudara. Makanya libatkan Tuhan. Masuk dalam rencana kekalanya. Engkau nggak akan capek. Dengan usaha yang sama, hasilmu sama kayak orang yang mesti terbang. Raja Wali itu, waduh, energinya berapa banyak. Makanya masih makan daging buahnya ndak gemuk, karena terbang terus. Tapi coba lihat, dengan usaha yang Tuhan tolong, engkau masuk dalam rencananya yang kekal, sempurna. Energimu sama, hasilmu maksimal. Siapa yang mau? Kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Ngimpi. Kerjamu masih sesuai, ya, dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kalau engkau sudah presisi dengan kehendaknya Tuhan, lihat saja, engkau akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara iki misi namin ya. Ya wis aja wis, engko ngarano dipikir kampanye ya. Kok saudara ketawanya juga begitu? Baik, mari kita belajar lagi. Sampai jam berapa ini? Jamnya rusak soalnya. Turun, tidak ada jam ya. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 3. Yang sudah ketemu boleh dibantu baca. Ya. 2 Samuel 11 ayat 2 dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat berbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepalanya dan di atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang itu, dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayo sini. Makasih. Thank you
Oke. Tak gocek yuk. Dipikir gak ikhlas. Ikhlas kok ya. Tuhan berkati ya. Coba lihat. Iya 10 menit tahu. Intimidasi banget. Saya selesaikan jam 8 malam nanti. Coba baca. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Silakan datangi temanmu, ya, diskusikan, nanti silakan maju menjelaskan, ya. Baik, 2 menit. Dapat apa dari sini? Nah, jadi supaya nanti saudara pulang, kalau baca firman, saudara ngerti, oh isine ngono ta carane ku nek memahami gitu ya. Jadi supaya tidak baca dengan oh lewat gitu ya. Terus apa bedanya saudara sama baca gosip? Nah, ini baca Alkitab Besti. Ayo. Mari silakan. 2 menit boleh. Yang sudah ketemu boleh silakan tunjuk tangannya. Yang kipas-kipas di belakang. Yang kipas-kipas. Sudah ketemu? Belum? Ayo, Om Victor. Ayo. Oh ya, ayo. Kok aku sih? Lain tuh berkat kok gak takut ya. Kok aku sih? Sajane kan dia. Ayo. Ayo. Silakan. Yuk. Ayo, yang cepetan dulu maju ayo. Wes, gak peduli aku ayo. Iya. Enak ini ya, ada tangganya ya, gak loncat-loncat saya. Gitu kan. Pada waktu tekan, bangun tidur itu tidak langsung berdoa, tapi jalan-jalan sehingga dia jatuh dalam dosa karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Terus aku lapar, nafsu makan aku. Nafsu loh ya, nafsu makan ya. Terus itu aja. Ya wis lah. Tuhan berkati ya. Jadi Tuhan tidak berdoa, bangun sekekal langsung lihat orang mandi bernafsu. Yo, gak apa-apa lah. Timbang gak ngomong kelas ya. Coba lihat. Semua sudah tahu pada akhirnya Daud jatuh dalam dosa dalam perkara Batsheba. Tapi coba, pernahkah kita berpikir, loh, Daud ini bukannya tinggal di istana nih. Loh, naik ke atas atau rumah loh, kok bisa lihat orang mandi? Ini istana macam apa? Pernah kita berpikir begitu? Ini istana model apa ya? Kok munggah ndukur omah? Kata orang adus, lihat orang mandi. Istananya model apaan? Masalahnya bukan di sana. Terus apakah ya kita tidak begini akhirnya? Pada waktu kalau kita baca ini sampai habis, siapa suaminya Batsheba? Uria. Daud melakukan apa? Diapakan Uria? Dipindah ke medan perang paling depan. Betul ya? Berarti saudara kan mestinya sudah baca. Berarti saudara sudah mengerti di dalamnya. Tapi coba,
Hati-hati, kadang-kadang kita tidak cermat di dalamnya. Kita cuma membaca ini sebagai kisah saja. Kenapa Daud yang sehebat itu bisa jatuh di dalam dosa? Apakah iya Daud bangun tidur tidak berdoa tadi, langsung naik ke atap, terus sebelum berangkat naik dia sudah berpikir gini, suaminya siapa ya mau tak bunuh ya? Aku mesti bunuh suami siapa? Jadi istrinya bisa aku rebut. Kan nggak begitu, betul ya? Ketika dia naik, dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapati Batseba sedang mandi. Lihat, ternyata setiap manusia yang lahir di bumi ini dikurung dalam dosa, ia dikuasai oleh dosa, dan dia memiliki seed. Apa seed itu? Bibit untuk melakukan kebuasan personal. Di antara kita kebuasannya, dosanya, potensi dosanya, bibitnya, seed-nya, seed of sin-nya di antara kita bisa berbeda. Ada yang dosanya, hobinya, seed-nya itu bujukan. Ada yang suka gosip. Ada yang mulutnya itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Ada yang makan terus tidak bisa berhenti. Ada yang hobinya ngelirik-ngelirik pacari tonggo. Ada yang iri kalau kulkasnya tetangga datang lebih bagus 8 pintu. Ya apa 8 pintu ini? Pak, satu kulkas 8 pintu. Iku kamar mayat. Saudara baru sadar? Iya. Saudara mesti berpikir tajam ya. Jadi Daud pada waktu naik, dia pasti tidak berpikir bojone sapa tak pateni ya. Jadi bojone iso tak rebut. Enggak. Jadi ketika dia naik, dia membiarkan seed of sin-nya berkembang menjadi besar. Jadi saudara, ketika kita menyadari karena firman yang menegur kita, kita punya bibit dosa yang berbeda satu dengan yang lain, maka jangan jadi hakim kalau bukan lulusan sarjana hukum dan tugas di pengadilan. Ya, jangan menghakimi orang lain karena dosa yang kita lakukan berbeda dengan dosa yang orang lain lakukan. Itu urusan kita sama Tuhan. Bertobat, datang, mengerti seed of sin-nya apa. Dan Daud ternyata jatuh di sana. Padahal Daud tidak haus kekuasaan. Apa buktinya? Ketika ia bisa bunuh Saul kapan saja, dia tidak lakukan, dia tidak kerjakan itu. Daud bisa menguasai diri karena seed of sin-nya bukan di sana. Daud tidak memiliki seed of sin di penguasaan diri tentang jabatan dan kehormatannya. Tapi Daud punya seed of sin mengenai nafsunya. Bagaimana kita mengerti seed of sin kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan dan bacanya sambil lalu? Kalau engkau baca saja sebagai rutinitas belaka, maka engkau nggak pernah bisa mengeluarkan ekspresi kasih ketika engkau sudah membaca firman Tuhan dengan benar. Karena setiap orang yang sudah membaca firman Tuhan dan mau melakukannya, ia nggak perlu lagi berkaca untuk menghafal mukanya. Maka ketika orang membaca firman Tuhan, mendalaminya dan mau ditegur oleh firman, dan dia tidak lagi merasa sakit oleh firman itu karena hidupnya sudah dikuasai oleh firman Allah, maka orang itu akan tahu seed of sin-nya di mana. Jadi sama kayak saya, seed of sin saya gampang sombong. Makanya Tuhan ciptakan saya nggak terlalu ganteng. Jadi bayangkan, muka pas-pasan saja saya gampang sombong. Apalagi kalau kayak Afgan. Sadis bukan? Saudara tahu Afgan? Lagunya gimana? Teganiannya caramu, gitu ya? Gimana? Sadis ya ternyata ya, gitu ya. Coba kalau kita mengerti seed of sin kita,
kita akan bisa mengendalikan diri. Kekang seed of sin itu jangan besarkan, jangan biarkan seed of sinmu tumbuh. Hempaskan, hancurkan dengan firman Tuhan. Kalahkan, isi hidupmu terus dengan firman Tuhan. Jadi kita tahu kita bagaimana ditegur oleh Tuhan, kebenarannya. Lakukan. Sakit, ya, betul sakit. Masih muda-muda ya? Oh, amin. Yang muda satu ya. Amin. Loro. Sing liya tuwek kabeh. Wes susah aku. Ayo saudara yang bergumul pasangan, yang merasa aku kok sudah sore hari ya, kok belum dapat pasangan. Standarku tak turunin deh. Beda agama nggak apa-apa, yang penting beda jenis kelamin. Aduh, jangan. Ya, tetap cari kebenaran. Jangan biarkan seed of sin itu tumbuh. Kita jadi membabi buta dalam segala hal. Rugi uripmu. Kalau engkau kejegur neraka, gak iso minta retur. Aku balik Tuhan, aku gak gelem pindah agama. Jadi jangan buru-buru tergesa. Atau yang sudah kadung, aduh, duwe bojo, biyen kesusu golek bojo saiki koyo ngene ya, makan hati yo. Saudara, salah pilih istri, salah pilih suami, itu sama kayak masuk neraka sebelum kematian. Jadi berbahagialah yang masih single bahagia, kayak Coki Sitohang ya. Tunjukkan mangkelmu. Aku mangkel Tuhan, kau Joko oleh pacar aku gak gitu. Jangan. Percayalah. Jadikan hidupmu kualitas karena Tuhan menguasai hidupmu. Engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, nggak ada yang rugi. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu nggak ono kok nanggone surga neraka takoni. Ono kawin gurung mlebu neraka. Gak ono. Wis tak waca firman Tuhan sampai entek. Gak ono, tak baleni maneh. Tidak ada. Abdikan hidupmu sepenuhnya buat Tuhan. Dan dia akan melakukan tugasnya maksimal yang kau tidak pernah bisa kerjakan. Kalau sing ngamen Pak Heri tok sing ngamen, makanya Pak Heri diberkati terus. Kalian nggak pernah ya kan iki percuma. Kakak. Iku acting ngamuk ya, acting tok. Saudara, ayo percaya saja, lakukan bagianmu maksimal. Engkau cukup berjalan. Tapi kalau engkau ada Tuhan di dalammu, kualitasmu itu sama kayak lari dan terbang. Coba ngos-ngosan mana? Ayo, masih ada coklat ini. Coba lari yang kenceng, dites. Nanti yang ngos-ngosan siapa? Boleh? Ayo. Tuh kok saudara di Macang ngetawain saya sih gimana? Saudara ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Coba lihat, ngos-ngosan, lari ngos-ngosan sama jalan. Oh, yang pelari nggak datang hari ini ya. WL-nya nggak datang yang pelari itu ya. Mestinya dia bisa jawab ya. Pelari sama jalan, lari sama jalan kaki, ngos-ngosan yang mana? Lari. Makanya jangan biarkan hidupmu lari dari kenyataan bahwa Tuhan bersamamu, Dia mengasihimu. Pemain musik silakan bantu saya. Worship leader, daripada saya disambit 10 menit yang di belakang. Ya. Saudara, ada 3 hal penutup yang saya mau sampaikan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Yang pertama, menepilah sedikit dari kegaduhan. Seringkali kita hidup di dalam kegaduhan, dalam kesibukan kita, sampai kita ini sulit mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Menepilah, tinggalkan gawaimu, baca firman Tuhan, dengar suaranya yang lembut, menepilah dari kegaduhanmu, ambil waktumu yang terbaik. Dua, ada hadiah yang terakhir yang saya mau keluarkan.
Ada yang tahu dosa Hawa apa? Dosa Hawa itu apa? Dosanya Hawa apa? Apa? Mencurigai Tuhan, bukan. Tergoda, salah. Apa? Berdiri, ngomong. Memengaruhi, salah. Dosanya Hawa, tidak mencatat. Manusia sering gampang lupa. Maka catat firman Tuhan. Kebaikan yang sudah Dia berikan bagi kita, catatan. Maka Hawa kejeglong dosa karena apa? Gak nyatet. Kalian baru sadar kan? Nah, makanya sinau. Ya, oke. Karena Hawa gak nyatet. Nek coba Hawa nyatet, Hawa eling, inget ya. Jadi Hawa itu gak nyatet. Oh, kepanasan gitu ya. Coba catatlah firman Tuhan. Engkau dapat apa? Catatan. Coba kita diingetin. Oh iya ya, kemarin aku punya pergumulan ini, struggle ini. Tuhan tolong kok. Dan aku melaluinya. Dan kita diingatkan kembali, oh aku sudah pernah mengalaminya, aku pernah jatuh. Dan ternyata Dia tidak remukkan aku kok. Dia bangkitkan aku. Catatan. Ya. Catat. Tidak rugi. Aku gak punya bolpen, tulisanku elek. Ono handphone, gak tuh handphone, kebuacut. Hari ini orang ngomong gak punya handphone, itu lewangka ya. Dan yang ketiga, latihlah dirimu. Karena melakukan firman, kalau nggak dilatih sejak sekarang, engkau tidak akan pernah melakukannya. Satu langkah sangat berarti. Engkau berkata, aku mau 1000 langkah Tuhan, dan engkau tidak mau mulai satu langkah, nothing. Lakukan sekarang. Yang pertama, saat engkau belajar firman, melakukan firman, apa yang pertama? Menepilah dari suara gaduh itu. Menepilah, dengar suara Tuhan yang lembut itu. Karena engkau terlalu sibuk, engkau terlalu gaduh, engkau terlalu repot, sampai engkau nggak pernah bisa dengar suaranya Tuhan yang lembut itu. Nomor 2 apa? Catet. Jangan lupa ya, dicatat. Kenapa? One day kalau engkau jatuh lagi, engkau bisa lihat, ternyata aku pernah ditolong dan aku pasti menang. Amin. Dan yang ketiga, latih diri kita mulai sekarang. Tuhan Yesus berkati.